Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini akan melanjutkan pembahasan soal dan contoh soal, yaitu mengenai pengukuran yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu di bagian besaran dan satuan, konsep konversi satuan maupun dimensi. Sekarang kita akan lanjutkan mengenai pengukuran, ya. Pengukuran ini merupakan proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran-besaran yang dipakai sebagai satuan. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana cara mengukurnya, maka akan Bapak jelaskan di bagian alat ukur panjang. Ya. Kali ini akan kita lihat bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang. Nah, ini sudah tersedia, sudah Bapak gambarkan, yaitu tentang alat ukur jangka sorong ya. Alat ukur panjang, besaran panjang itu banyak. Bisa jangka sorong, bisa mikrometer sekrup, bisa juga menggunakan mistar ataupun bergaris ataupun yang lainnya yang bersifat seperti meteran. Itu yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Oke, langsung saja Bapak akan jelaskan bagaimana cara menggunakan atau menghitung hasil pengukuran jangka sorong. Yang pertama, kalian semuanya harus paham, yaitu ada yang namanya skala utama, ada juga yang namanya skala nilai. Oh iya, jangan lupa bagi Anda yang ataupun kalian semua yang belum like, komen maupun subscribe ya, terlebih dahulu di subscribe ya, ataupun subscribe agar channel ini tambah berkembang. Oke, terima kasih ya. Oke, yang pertama kalian semua harus mengetahui yang namanya skala utama ya. Bagian atas nih, di sini nih. Ini yang dari 4 sampai 5 nih. Nah, ini namanya skala utama ya. Ini Bapak perkenalkan dulu. Terus yang di bagian ini, bagian bawah nih 0, 5, 10 nih, dari bawah bagian bawah ini yang namanya skala nonius. Nah, jadi di jangka sorong ada 2 skala. Skala utama bagian atas dan skala nonius bagian bawah. Nah, bagaimana cara menentukan hasil pengukuran ini? Ini merupakan hasil pengukuran ya. Entah digunakan untuk mengukur mungkin ketebalan dari bola ataupun ketebalan dari kelereng. Ini hasilnya. Bagaimana cara membacanya? Pertama sekali harus menentukan skala utama ya. Nih, skala utama Bapak singkat SU saja. Ini skala utama. Skala utama langsung aja lihat di atas. Lihat bagian atas ya, 4, 5 ini bagian atas. Caranya lihat bagian atas, kemudian bandingkan di bawahnya itu nonius yang 0. Ini nolnya, nah sini. Yang dekat sama 0 ini, garis ini adalah ini, betul enggak? Ya. Yang dekat dengan baris yang ini, baris bawah ini adalah garis yang di sini. Kalau kita menentukan skala utama, kita lihat yang di atas. Tapi bandingkan dengan yang dekat dengan yang 0, yang di bawah ini. Yang noniusnya. Jadi yang paling dekat adalah garis yang kedua ini. Ini 4, 1, 2. Berarti kalau dalam satuan cm, 4,12. Berarti 4,2 cm ya. Itu adalah skala utamanya. 4,2 cm. Bapak ulangi ya. Caranya adalah lihat di bagian atas. Terus lihat ke bawah. Lihat ke bawah, yang 0 mana bawah? Nolnya di sini. Setelah ketemu nolnya di mana, garisnya itu yang paling dekat dari samping kiri. Yang paling dekat dengan 0 adalah garis yang ini. Nah, garis yang ini kita baca 4,2 ya. Jadi 4,2 cm itu adalah skala utama. Berikutnya baru kita akan melihat skala nonius. Skala nonius ya. Skala nonius semuanya kalian harus mengetahui bagian bawah. Lihat bagian bawah. Lihat bagian bawah yang garisnya ini lurus dengan yang atas. Ini kan nggak lurus sama ini ya. Ini juga nggak lurus dengan yang ini. Ini juga nggak lurus dengan yang ini. Ini juga tidak lurus. Ini juga tidak lurus dengan atasnya. Ini juga tidak lurus dengan atasnya. Ini juga tidak lurus. Ini tidak lurus. Nah, ini dia. Ini yang lurus. Ya, dari skala nonius sampai ke atas yang lurus ya. Skala nonius itu yang dibaca adalah yang garis yang di sini lurus ke atas. Yang lurus kan cuma satu ini. Baru kita baca. Ini berapa? 5, 6, 7, 8. Ya. 5, habis 5, 6, 7, 8. Berarti 8.
skala noniusnya. Nah, rumusnya setelah ketemu skala noniusnya dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Ketelitiannya adalah 0,01 cm. Nah, kalau belum paham di materinya ada di materi ya di blog Bapak ya di www.dananalizanblogspot.com. Di situ ada penjelasan materinya. Nah, setelah ketemu skala noniusnya ini Bapak ulang lagi dari mana? Kita lihat yang garis lurusnya ya, lurus ya. Dari sini sampai sini kan lurus. Tapi yang di bagian bawah yang kita jadi acuan cuma satu ini. Dan ini nih garis ini berapa? 5, 6, 7, 8. Berarti 8 gitu ya. Nah 8 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,08 cm ya. Setelah ketemu SU dan SN-nya, skala utama yang sudah ketemu, SN sudah ketemu, maka kita cari hasil pengukurannya. Hasil pengukuran rumusnya gini ya, skala utama ditambah skala nonius. Nah, skala utamanya berapa? 4,2 ditambah dengan skala noniusnya berapa? 0,08. Saya tambah ya. 8 tambah 0 8, 2 tambah 0 2, 4 tambah 0 4. Nah, 4,28 ya, 4,28 cm. Ini dia jawabannya, cukup mudah sekali. Ini nanti tinggal dijumlahkan saja. Sudah ketemu SU-nya, sudah ketemu SN-nya, skala utama ditambah dengan SN, ketemulah hasilnya. Cukup mudah sekali itu di bagian cara mengukur di bagian jangka sorong ya. Kita lanjut ke mikrometerskop. Nah, untuk mikrometerskop ini hampir sama dengan jangka sorong. Ada dua istilah ya. Sahabat semua ada dua istilah. Yang di bagian sini ya, di bagian sini semuanya adalah skala utama bagian sini. Yang bagian sini pokoknya semuanya bagian sini. Ini namanya skala utama. Nah, untuk yang bagian di sini, ini gambarnya kayak senter ya. Yang bagian sini semuanya nih, ini namanya skala nonius, sama ya namanya, sama di jangka sorong tadi. Ada skala utama dan skala nonius. Nah, untuk mikrometerskop bagaimana cara menentukannya? Sama. Pertama kita lihat, baca dulu bagian skala utama ya. Skala utama berarti kita lihat sini, sebelah sini semuanya. Caranya, lihat angka yang paling ujung dengan ini. Lihat angka yang paling ujung dengan batas ini. Yang paling ujung adalah 10 ya. Kemudian kalau garis bawahnya ini terlihat di samping sini berarti setengah. Ini kan setengah, separuh ya, setengah, semuanya setengah. Kalau ini masih terlihat setengah. Kalau tidak terlihat maka pas 10. Misalnya langsung aja di garis ini 10, yang di bawahnya di sini nggak kelihatan, berarti dia 10. Tapi karena ini yang ini kelihatan maka jadinya 10 ditambah setengah, jadi 10,5 ya. 10,5 mm. Nah, ini skala utamanya. Nah, Bapak ulang lagi, dari mana datangnya 10,5? Lihat angka yang paling ujung dekat dengan ini. Dekat dengan garis pembatasnya adalah berapa? 10. Setelah itu, lihat di bagian bawahnya ini kan separuh-separuh semuanya. Kalau gak bagian bawahnya separuhnya kelihatan, maka masuk 10,5. Tapi kalau ini tidak kelihatan, 10 pas. Karena ini kelihatan sekarang berarti jadinya 10,5 mm. Itu skala utamanya. Lanjut ke skala nonius. Untuk skala nonius, sahabat semua harus mengetahui skala yang paling lurus dengan ini. Yang lurus dengan ini, lurus ya. Ini kan lurus ya. Nah, kita cari yang lurus garis tengah, ini cuma ini satu. Oke, ada skalanya nih, ada 5, 10, 15, 20. Sekarang kita lihat yang garis ini berapa? Sebelum 15 ya, atau dihitung dari sinilah 10, 11, 12, 13, 14 ya. Berarti yang segaris lurus ini adalah 14 ya. Ya, sebelum 15 berarti 14. Skala noniusnya sama dengan 14 mm ya. Nah, sekarang skala noniusnya itu dikalikan dengan ketelitian mikrometerskop, yaitu 14 kali dengan 0,01 mm sama dengan 0,14 mm. Nah, ini skala noniusnya. Sekarang hasil pengukurannya sama seperti jangka sorong tadi ya, cukup mudah. Hasil pengukuran sama dengan, tinggal dijumlahkan aja, skala utama ditambah skala nonius ya. Skala utamanya berapa? Kita lihat skala utamanya adalah
10,5 mm ya. Nih 10,5 nih. Kemudian skala Nonius yang sudah dikalikan yang ini ya. Skala Noniusnya adalah 0,14 mm ya, ditambah. Tinggal ditambahkan. 4 tambah 0 nggak ada lurusannya, berarti adalah 4 ya. 4. 5 tambah 1 adalah 6. Ini koma, ini 0, ini 1. 10,64 mm. Nah, cukup mudah sekali. Sudah selesai pembahasan dan contoh soal dari alat ukur panjang. Untuk alat ukur waktu, masa, dan seterusnya nanti akan kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih teman semua, sahabat semua sudah menonton di channel Paman Danar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini tambah berkembang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.